warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Eka Dewi, NIM A4 2018 0008 kelas 6A, praktikan anatomi fisiologi manusia. Pada kesempatan kali ini, dalam praktikum latihan 2, materi sistem otot atau sistem muskuler, saya akan menjelaskan dan juga memperagakan mengenai sifat kerja otot. Pada dasarnya, sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Yang pertama yaitu antagonis. Cara kerja dari otot ini yaitu berlawanan. Jika otot pertama itu berkontraksi dan yang kedua itu maka berrelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Nah, sebaliknya, jika otot pertama berrelaksasi, maka otot kedua itu berkontraksi dan akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Nah, otot trisep adalah otot yang memiliki tiga tendon yang melekat pada tulang, terletak di lengan atas bagian belakang. Sifat kerja otot antagonis merupakan kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya yaitu ekstensor meluruskan dan fleksor membengkokkan. Misalnya otot trisep dan otot bisep. Untuk mengangkat lengan bawah, itu otot bisep berkontraksi dan otot trisep berrelaksasi. Nah, untuk menurunkan lengan bawah, maka otot trisep berkontraksi dan otot bisep berrelaksasi. Berikut ini adalah contoh gerakan fleksor. Jadi membengkokkan, fleksor atau membengkokkan. Jadi untuk mengangkat lengan bawah, maka otot bisepnya itu berkontraksi dan otot trisepnya berrelaksasi. Selanjutnya yaitu gerak ekstensor. Nah, ini untuk meluruskan. Maka untuk menurunkan lengan bawah tadi, jadi otot trisepnya itu berkontraksi dan otot bisepnya berrelaksasi. Jadi fleksor membengkokkan, ekstensor meluruskan. Selanjutnya yaitu ada gerak abduktor atau menjauhi badan dan adduktor yaitu mendekati badan. Contohnya yaitu gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Abduktor atau menjauhi badan itu gerak tangan sejajar dengan bahu, dan ini merupakan contoh abduktor atau menjauhi badan. Lalu ada gerak adduktor yaitu mendekati badan, sikap sempurna. Jadi abduktor atau menjauhi badan, lalu adduktor mendekati badan. Selanjutnya yaitu ada depresor atau ke bawah dan elevator atau ke atas. Misalnya gerak kepala merunduk dan menengadah. Berikut ini adalah contoh pergerakan dari sifat kerja otot antagonis yang yaitu depresor atau ke bawah. Misalnya gerak kepala merunduk. Jadi seperti ini, depresor ke bawah, merunduk. Lalu elevator ke atas, jadi bentuk kepalanya itu menengadah, jadi elevator. Jadi depresor ke bawah, lalu elevator ke atas. Selanjutnya ada supinator atau menengadah dan pronator atau menelungkup. Misalnya pada gerak telapak tangan menengadah dan gerak telapak tangan menelungkup. Selanjutnya yaitu gerakan supinator atau menengadah. Misalnya pada gerak telapak tangan menengadah. Ini namanya supinator atau menengadah. Lalu ada pronator. Pronator itu menelungkup. Berarti gerak telapak tangan menelungkup. Jadi supinator itu menengadah, lalu ini pronator atau menelungkup. Sifat kerja otot yang kedua yaitu ada sinergis. Sinergis adalah sifat kerja otot yang kontraksinya itu menimbulkan gerakan searah. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja sama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi, otot-otot itu akan berkontraksi bersama dan berrelaksasi bersama. Nah, gerakan pada bagian tubuh umumnya itu melibatkan kerja otot, tulang, dan juga sendi. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Otot yang sedang bekerja akan berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras dan bagian tengahnya menjadi menggembung. Karena memendek, tulang yang dilekati otot tersebut itu tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan
tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, maka otot tersebut harus mengadakan relaksasi. Namun, relaksasi otot ini saja tidak cukup. Tulang harus ditarik ke posisi semula. Oleh karena itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot yang pertama. Nah, jadi untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam otot dengan kerja yang berbeda. Contoh dari otot sinergis yaitu yang pertama, pronator teres dan pronator quadratus. Itu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Pronator teres di sini dan pronator quadratus itu menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Contoh dari otot sinergis selanjutnya yaitu otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Berikut ini adalah contoh pergerakan dari otot sinergis, yaitu otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Jadi saat kita menarik nafas seperti ini, maka otot-otot antar tulang rusuk kita itu bekerja sama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dan juga peragaan dari otot sinergis dan otot antagonis tadi dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.